Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali Miracle TV menyampaikan beberapa berita. Ada dua berita ini seperti biasanya tentang para konglomerat dunia. JP Morgan Group, mungkin guys pernah melihat kantor JP Morgan di Jakarta. Ini beritanya. John Pierpont Morgan lahir 17 April 1837 dan meninggal tanggal 31 Maret 1913. Seorang pemodal, Morgan ini seorang pemodal dan bankir Amerika Serikat yang menguasai keuangan perusahaan di Wall Street. Sepanjang zaman emas JP Morgan ini, John Morgan ini merupakan seorang bankir yang sukses sepanjang zaman emas di Wall Street. Sebagai kepala bankir yang akhirnya dikenal sebagai JP Morgan & Co. Ia adalah kekuatan pendorong di balik industrialisasi di AS bersama-sama dengan Rockefeller yang berlangsung sejak abad ke-19 dan awal abad 20. Jadi industrialisasi di Amerika itu digerakkan oleh investor bankir John Morgan bersama Rockefeller yang bergerak di bidang industri migas. Mereka berdua adalah investor besar di zaman emas Amerika. Bisnis utama JP Morgan ada satu, bank dan investasi, dua, industri dan operator kereta api. Seluruh kereta api di Amerika Serikat itu miliknya JP Morgan & Co. Tiga, punya galangan kapal, bisnis galangan kapal, punya petrokimia, industri petrokimia, punya real estate. 6, punya telekomunikasi, AT&T itu di Amerika itu sebagian saham miliknya JP Morgan. 7, energi kelistrikan, pembangkit listrik itu miliknya JP Morgan sebagian saham. Dan ada beberapa industri raksasa dunia di mana mereka sebagai pemodal atau kreditur dan sebagai partner investasi. JP Morgan Chase & Co. bank investasi termasuk 10 besar dunia. Tahun 2018 JP Morgan Chase & Co. urutan keempat besar dunia dengan kantor pusat Manhattan, New York City. Itu guys, berita tentang JP Morgan. Berita kedua di Miracle TV adalah tentang grup raksasa rokok Philip Morris. Philip Morris merupakan perusahaan yang didirikan di Inggris. Dalam perkembangannya masuk investor baru dari Swiss dan kantor pusatnya dipindah dari Inggris ke New York. Dan cabang kantornya di Swiss. Dengan bisnis utama setelah investor Swiss masuk adalah tembakau dan rokok, Marlboro dan cerut. Tahun 2013 Morris masuk daftar Fortune 500 peringkat ke-100 dan kantor pusatnya di New York sampai hari ini. Di Indonesia Philip Morris punya anak usaha Sampurna dengan 92% kepemilikan sahamnya. Selain Indonesia, Philip Morris juga ada di Filipina dengan merek rokok Fortune dan Jackpot. Di Kanada mereka punya anak usaha dengan rokoknya Kanada Classic. Ada juga di Meksiko dan kurang lebih 4 negara investasi Philip Morris. Di USA, Morris berbagi ladang usaha dengan kembarannya Altria Group. Untuk pemasaran rokok Marlboro di USA, Altria yang menangani penjualannya. Dan di luar Amerika Serikat itu bagian dari Philip Morris untuk memasarkan rokok Marlboro. Selain Marlboro ada Parlemen, ada Red and White dan lain-lain. Di seluruh dunia, Marlboro merupakan rokok top nomor 1 dalam omset penjualannya. Di beberapa negara nomor 2, nomor 3, nomor 4.
Tapi kalau di Amerika dia nomor 1. Sehingga kalau dijumlah dari seluruh dunia, Marlboro adalah rokok nomor 1 di dunia. Ada juga Bond Street. Selain Bond Street, produksi Philip Morris juga ada Next, ada Merit, dan ada juga rokok Philip Morris itu sendiri, jadi merek rokok. Produk terbaru dari Morris adalah IQOS, ialah rokok elektrik, Vape, liquid yang cair itu, dan Hits. Hits ini adalah merek rokok elektrik yang merupakan investasi besar Marlboro di Indonesia yang akan selesai tahun 2022. Diperkirakan bulan Oktober pabrik sudah full production dengan investasi kurang lebih 2 triliun rupiah. Pasaran utama dari pabrik di Indonesia dari Hits IQOS ini adalah Asia Pasifik. Philip Morris juga ada beberapa investasi di bidang keuangan, telekomunikasi, dan logistik berbentuk saham di seluruh dunia. Demikian guys, berita tentang Philip Morris, JP Morgan di Miracle TV hari ini bulan Januari. Terima kasih atas beritanya dan jangan lupa di subscribe Miracle TV. Assalamualaikum.